Sip. Oke, celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Muhammad Supian dengan NPM Mas 2022 1310078 dan M Sunandi dengan NPM 2022 1310078. Di sini dalam mata kuliah manajemen basis data dengan dosen pengampu Bapak Irmana Hariman STMT. Di sini kami kebagian chapter 3 yang berisi manajemen basis data terdistribusi. Pada hal ini ada 6 submenu yang akan kami sampaikan. Pertama, pendahuluan, arsitektur desain, serta fragmentasi, alokasi, dan manajemen sistem. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Di sini ada definisi sistem basis data yang data dan perangkat lunaknya didistribusikan ke beberapa lokasi fisik, namun dikelola sebagai bentuk sistem terpadu. Adapun karakteristiknya, yang pertama transparansi distribusi, yaitu lokasi, replikasi, dan fragmentasi. Kedua, pemrosesan query terdistribusi, dan ketiga, keandalan ketersediaan yang tinggi. Ada pula keuntungannya, yang pertama itu skalabilitas lebih baik. Kedua, peningkatan kinerja dengan akses lokal yang lebih cepat. Serta ketiga, toleransi kesalahan yang tinggi. Adapun Adapun tantangan dalam manajemen basis data terdistribusi ini adalah kompleksitas desain dan manajemen. Pemrosesan query menjadi lebih sulit. Ketiga, konsistensi data yang sulit dipertahankan. Oke, selanjutnya pada bagian arsitektur. Ada beberapa tipe arsitektur. Yang pertama homogen, yaitu semua lokasi menggunakan perangkat lunak dan model data yang sama. Sebagai contoh, sistem basis data terdistribusi internal pada beberapa perusahaan besar. Kedua, ada heterogen. Lokasi dapat menggunakan perangkat lunak, model data, dan sistem operasi yang berbeda. Sebagai contohnya ada integritas antara basis data relasional dan non-relasional. Lalu tingkat berbagai data dan program. Pertama itu tanpa berbagi. Data dan program hanya tersedia di satu lokasi. Uh, Kedua, berbagai data saja. Program direplikasi di setiap lokasi, data data tetap unik. Ketiga itu berbagai data dan program. Data dan program dapat diakses lintas lokasi secara bebas. Kemudian ada model sistem terdistribusi. Yang pertama itu client server, dua peer-to-peer, dan ketiga multi-tier. Oke, untuk desainnya di sini tuh ada top down, yaitu dari perancangan sistem global, kemudian dirinci ke subsistem lokal. Ini tuh cocok untuk lingkungan homogen. Kedua, bottom up, mengintegrasikan subsistem lokal menjadi sistem global. Jadi hampir kebalikan dengan top down. Nah, yang ini cocok untuk lingkungan heterogen. Nah, di sini ada langkah-langkah desain. Yang pertama itu analisis kebutuhan bisnis. Jadi, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kedua, desain tampilan UI. Dan ketiga, desain konseptual seperti entitas, atribut, dan relasi. Oke, selanjutnya di sini ada jenis fragmentasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Sunandi. Oke, baik. Terima kasih Sofyan sudah menyampaikan materi sebelumnya. Sekarang akan saya bacakan eh, materi berikutnya yaitu jenis fragmentasi. Yang pertama itu fragmentasi horizontal. Data dibagi berdasarkan baris tapel ya dalam tabel. Contohnya itu membagi data pelanggan berdasarkan wilayah geografis. Dan kedua itu fragmentasi vertikal. Data dibagi berdasarkan kolom dalam tabel. Contohnya itu informasi sensitif seperti gaji dipisahkan dari atribut umum. Yang ketiga itu fragmentasi hybrid, kombinasi fragmentasi horizontal dan vertikal.
Terus ada prinsip fragmentasi, itu kelengkapan, rekonstruksi, ketidakberirisan. Manfaat fragmentasinya itu mengurangi waktu respon query lokal, meningkatkan paralelisme dan efisiensi sistem, dan mengoptimalkan alokasi data sesuai kebutuhan aplikasi. Terus ada tipe-tipenya, seperti tipe alokasi tanpa yang pertama itu tanpa replikasi, setiap fragmen hanya memiliki satu salinan. Terus replikasi replikasi penuh, seluruh data disalin ke semua lokasi. Terus ada replikasi sebagian, yaitu fragmentasi tertentu disalin hanya ke lokasi yang memerlukan. Terus ada faktor-faktor penentu penentu alokasi ya, seperti pola akses data oleh aplikasi, terus rasio antar query baca dan tulis, kapasitas penyimpanan di lokasi berbeda, dan keandalan jaringan dan toleransi kesalahan. Oke, ada selanjutnya itu pengendalian transaksi. Yang pertama itu ada ACID properties. Ini atomis atomicity atau transaksi dieksekusi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua itu konsistensi, sistem tetap konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Yang ketiga itu ada isolasi, transaksi tidak saling mengganggu. Yang keempat itu durability ya, hasil transaksi tetap terjaga meskipun sistem gagal. Terus pengendali transaksi yang kedua itu ada protokol commit terdistribusi, menggunakan protokol seperti to paste, commit to PC ya, untuk memastikan sinkronisasi hasil transaksi di seluruh lokasi. Oke, itu selanjutnya itu ada pemrosesan query. Query dipecah menjadi subquery yang dieksekusi di lokasi berbeda. Terus ada optimisasi query dilakukan untuk meminimalkan waktu eksekusi dan beban jaringan. Contohnya itu query yang membutuhkan data di dua lokasi akan dirancang agar hanya dapat relevan yang dikirimkan antar lokasi. Selanjutnya keandalan dan pemulihan. Redundansi data, replikasi data untuk menghindari kehilangan akibat kegagalan perangkat keras atau jaringan. Yang kedua itu pemulihan. Log transaksi digunakan untuk memulihkan data ke kondisi konsisten setelah kegagalan. Teknik seperti checkpoint membantu mengurangi waktu pemulihan. Selanjutnya itu ada keamanan data ya. Otorisasi akses untuk memastikan hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses data tertentu. Selanjutnya itu otorisasi akses untuk memastikan hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses data tertentu. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Sofian. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai manajemen basis data terdistribusi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.